Ibu Momo dan ayah sudah pergi. Mulai hari ini, kamu dan kakak Jia-Jia serta Paman Hi bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ibu. Ibu Su, kenapa dia masih memanggilmu ibu? Apa salahnya Momo memanggil ibunya sendiri? Kamu keterlaluan. Jia-Jia sudah cukup kasihan tidak punya ibu. Jika Momo memanggilku ibu di depan Jia-Jia lagi, bagaimana perasaannya? Lalu kamu buru-buru ingin jadi ibu orang lain? Apa kamu benar-benar kasihan pada Jia-Jia? Atau karena ayahnya adalah cinta pertamamu? Apa yang kamu omongkan? Ibu, Momo dapat juara pertama dalam lomba menggambar hari ini. Bisa pulang makan malam? Sudah lama kamu tidak Makan bersama aku dan ayah. Aku. Momo dapat juara pertama. Jia-Jia hanya dapat juara kedua. Kamu baik. Lain kali ibu temani kamu jika ada waktu. Ibu. Ibu Su, aku ingin cerita hari ini. Momo, kamu ingin pergi dari ibu? Aku tidak ingin karena aku, ayah dan ibu berpisah. Dulu ayah dan ibu sangat mencintai. Tapi sekarang ibu sudah mencintai orang lain. Jika Momo ingin pergi, ayah akan bawa kamu pergi. Keluarga kita dulu pernah memiliki masa bahagia. Sampai Akhirnya pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. tidur ya. Sayang, dengan kamu dan Momo di sampingku, aku orang paling bahagia di dunia. Aku juga. Rui, aku sudah kembali ke Indonesia. Ayah, guru bilang anak yang tahu salah dan berubah masih anak baik. Kita beri ibu beberapa kesempatan lagi ya. Lalu bagaimana kamu ingin memberi ibu kesempatan? Sebenarnya Momo setiap hari mencatat hal tentang ibu. Setiap kali ibu membuat kita sedih, kurangi 1 poin. Setiap kali membuat kita senang, tambah 10 poin. Sekarang berapa poinnya? Sekarang sudah berkurang sampai 95 poin. Jika sampai 100 poin. Sudah. Ayah janji tidak bicara ini lagi. Hari ini Momo dapat juara pertama, ayah ajak kamu makan enak. Bagaimana? Baik. Ayo pergi. Tinggal 1 hidangan terakhir, 5 menit lagi kita bisa makan. Mama, kamu pulang. Momo, kau bantu Mama bawain. Mama, sudah lama kamu tidak makan bersama kami. Hari ini akhirnya ada waktu. Baiklah, kita harus cepat. Mama masih ada urusan nanti. Papa. Mama janji makan malam bersama kita. Aku akan memberinya nilai tambah 10. Benar, aku hampir selesai. Semua hidangan sudah siap, ayo makan. Ini favoritmu, sayang. Makan yang banyak. Mama, makan yang banyak. Kenapa Mama Su belum keluar? Jia, kamu ingin Mama Su menjadi mamamu yang sebenarnya? Tentu, tapi dia Mama Jiang Momo. Kalau begitu, kita rebut dia ya? Ya, Aku buka pintunya. Masuklah dulu. Rui, sudah siap? Pertunjukan kembang api di taman hiburan hampir dimulai. Tunggu sebentar. Tuan Hi, kamu tidak lihat kami sedang makan? Oh ya, restoran favoritmu. Sudah aku pesan, setelah pertunjukan kembang api. Kita bisa langsung ke sana. Setidaknya temani Momo makan dulu. aku mau pergi sekarang, Mama Su.
Ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Momo sedang menggambar. Papa. Mama tinggal 4 poin lagi bisa dikurangi. Momo sedang mencatat hal-hal tentang Mama. Papa, sepertinya Mama tidak suka Momo lagi. Setelah kakak Jia-Jia datang, Mama tidak peduli padaku lagi. Papa bisa lihat? Hari ini Mama membawa kakak Jia-Jia pulang. Momo memanggil kakak Jia-Jia. Nanti kamu harus mengalah kakak Jia-Jia, mengerti? Kakak Jia-Jia, aku Momo. Mulai sekarang kita teman. Boleh kamu berikan ini padaku? Ini hadiah ulang tahun dari Mama. Papa lembur tidak di rumah. Papa jangan marah, akhir pekan depan ulang tahunku. Ibu tidak pernah lupa ulang tahunku setiap tahun. Kalau dia merayakan ulang tahunku, aku akan memberinya nilai tambah banyak. Baik. Momo. Hari ini ulang tahun siapa? Ya. Ini kakak Jia-Jia. Cepat datang. Momo. Cepat ucapkan selamat ulang tahun ke kakak Jia-Jia. Kakak Jia-Jia, selamat ulang tahun. Terima kasih, Momo. Saat ulang tahunmu nanti, aku juga akan mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Sangat manis. Rui. Kami datang ke rumahmu untuk merayakan ulang tahun Jia-Jia. Jiang Hao tidak akan marah kan? Atau lebih baik rumahku saja? Apa yang bisa dia marah? Di rumahku, Jia-Jia bisa menemani Momo bermain. Sangat ramai. Kalau begitu, kamu harus membantuku. Tentu saja, Masa mengharapkan kamu. Seseorang memasak 1 meja penuh makanan. Sangat menyenangkan. Ayah, Ibu, aku juga mau membantu. Jia-Jia benar-benar ingin bersama ayah dan ibu selamanya. Tentu saja. Aku minta maaf, benar? Kalau kamu mau memaafkanku, makanlah kue ini. Teman-teman TK-ku bilang, siapa yang paling dekat dengan siapa? Saat ulang tahun, aku paling dekat dengan Momo. Jadi aku bercanda dengannya. Momo. Bagaimana bisa begini? Ibu pasti akan menyukai lukisan ini. Ibu bapak, jangan terlalu emosi dulu. Kejadiannya tidak seperti ini. Jiang Hao, aku tahu kamu kesal padaku. Ini semua salah kami. Sujiarwi. Hijajia, silakan ke ruang pemeriksaan nomor 1. Sudah, tidak usah lagi. Sekarang giliran Jia-Jia. Atau lebih baik kamu pergi menjenguk Momo. Lagi pula kita pernah memiliki hubungan. Jangan-jangan Jiang Hao salah paham. Jia-Jia baru saja kehilangan ibunya. Sekarang dia yang paling butuh ditemani. Kamu sebelumnya juga tidak terlalu merawat anak. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian? Tenang saja. Jiang Hao pasti mengerti. Momo tidak merepotkan ayah lagi, kan? Momo seharusnya tidak sakit. Bukan salah Momo, ini salah ayah. Ayah seharusnya lebih cepat menyadari, ayah akan membawamu pergi. Kita tinggalkan tempat yang tidak menyenangkan ini. Ayah jangan sedih, ibu masih punya 1 kesempatan terakhir. Sudah larut,
Momo cepat tidur. Ayah. Ibu tidak datang. Ayo kita pulang. Ayah. Apakah Momo anak pungut yang ayah ibu temukan? Sebenarnya kakak Jia adalah anak kandung kalian. Kenapa Momo berpikir seperti itu? Mengapa ibu tiba-tiba tidak menyayangiku? Setelah kakak Jia datang? Momo kita ini sangat baik. Kalau ibu tidak menghargai Momo, ayah akan membawamu pergi dari ibu. Setuju? Momo, ayo kita pergi. Sayang sudah siap? Sebentar. Putri kecil ibu ulang tahun. Mana bisa lupa mahkotanya? Pakai mahkota ibu. Jadi putri kecil ibu selamanya. Setuju? Baik. Baiklah ratu dan putri kecilku. Sudah siap? Ayo. 3, 2, 1. Ibu, asalkan kau kembali menahan kami sekarang. Aku akan memberimu nilai tambah 100, 1000. Momo. Ibu. Tenang, kami tidak akan keberatan. Ibu, tante. Momo pergi. Ayo kita pergi. Hati-hati. Akhirnya, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Pakai mahkota ibu, jadi putri kecil ibu selamanya. Setuju? Baik, ibu. Sampai rumah. Hati-hati. Ibu Su, itu foto keluarga kalian? Bagus sekali, Jia dulu juga punya foto keluarga. Tapi sejak ibu pergi, Jia sedang terharu. Aku akan menghiburnya. Jia jangan sedih. Ibu Su akan menurunkannya. aku dibuli. Ibu malah menyuruhku minta maaf pada yang membuliku. Kakak Jia, maafkan aku salah. Tidak, aku harus mengejar mereka. Rui, kamu mau kemana? Jiang Chou membawa Momo pergi. Aku harus mengejar mereka. Jangan buru-buru dulu. Aku akan tanya dulu Jiang Hao di mana mereka. Mereka pasti salah paham dengan kita. Busu, Momo mengirimi aku pesan. Kakak Jia, aku dan ayah sudah sampai di hotel. Semoga cepat sembuh, Busu. Momo dan Paman Jiang tidak marah. Kamu pasti salah paham. Lalu gambar-gambar ini? Aku tahu, ini adalah komik yang dulu digambar Momo. Banyak yang fiktif. Fiktif, ya?
Rui, lihat ini. Momo bilang, kamu menyuruhnya minta maaf pada orang yang mengganggunya. Ini pasti tentang kejadian kemarin. Tapi Jia, mana mungkin mengganggu Momo? Iya, aku yang paling akrab dengan Momo. Aku terlalu terburu-buru, membuat kalian khawatir. Aku akan masak sekarang. Ayah, pesan ini benar-benar dikirim Momo? Jia, ayah beritahu kamu, teknologi sekarang sangat canggih. Ibu, Xiaoyan, aku bawa Momo pulang. Kakek, nenek, bibi. Syukurlah sudah pulang. Ayo, biar bibiku yang memeluk. Dulu, kuliah di luar negeri, belum pernah ketemu Momo. Jangan bilang kamu, kami juga jarang ketemu. Sekarang sudah baik. Mulai sekarang, kita bisa ketemu Momo setiap hari. Momo mau makan apa? Nenek yang belikan, ya? Kakek yang bayar. Su Jiarui, meninggalkanmu adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Apa ini? Berkas rekaman. Busu, bisa bantu aku? Sebentar. Tidak bisa tidur? Akhir-akhir ini banyak urusan perusahaan, susah tidur. Kalau begitu, aku bisa cerita. Aku bukan anak kecil. Kamu dan Momo di mataku selamanya akan jadi anak-anak. Dulu, ada seorang raja yang sangat ingin punya anak. Lalu, Papa, aku sudah tidur, kok kamu masih cerita? Mama tidak bisa tidur. Papa sedang meninabobokan Mama. Mama, kepala kamu sakit lagi ya? Aku pijit pelipis Mama ya. Kemudian, sang ratu melahirkan seorang putri kecil. Jangan kalian manjakan mereka berlebihan. Nanti aku tidak bisa tidur tanpa kalian. Kalau gitu, kita sekeluarga jangan pernah berpisah. Baik. Jiang Hao ini, kok sudah lama banget nggak ada kabar? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jiang Hao ini mau apa sih sebenarnya? Sepertinya aku memang agak berlebihan tadi. Kayaknya akhir-akhir ini aku agak mengabaikan Momo. Sayang, sarapan pagi ini makan apa? Sayang, sarapan sudah siap. Mama, aku bawakan susu untuk Mama. Datang. Terima kasih sayang. Teringat, sayangnya sudah makan bersama. Jiang Hao mereka. Asisten Chen, tolong carikan info Jiang Hao dan Momo. Tinggal di hotel mana? Kalau sudah ketemu, kasih tahu mereka. Siang ini aku mau makan bersama mereka. Baik, saya cari sekarang. Pasu, Ada apa? suami Anda tidak menginap di hotel Haisi kemarin. Apa? Tapi di sini, saya hanya bisa cek data penginapan hotel. Tidak ada catatan sewa, mungkin suami Anda menyewa subsewaan, jadi saya tidak mendeteksinya. Iya juga. Jiang Hao memang selalu hemat. Oke, tidak apa-apa lagi. Jiang Hao.
Kamu belum pernah sekian lama tidak menghubungiku. Sayang, Kok nggak ada makanan sama sekali? Masak dong, aku lapar banget. aku masak sekarang. Masak kamu yang masak? Gimana kalau pesan delivery aja? Gak apa-apa, cepat kok selesainya. Sudah seminggu. Ya, tidak ada yang menghubungiku. Asisten Chen, Pas, Su. aku keluar sebentar, tolong tangani apapun yang terjadi. Bos Su, Anda mau kemana? Sebentar lagi ada rapat. Batalkan. Nyonya, Anda mencari siapa? Tolong panggilkan Jiang Hao, aku istrinya. Teknisi Jiang sudah mengundurkan diri. Anda tidak tahu? Mengundurkan diri? Anda tahu dia pergi kemana? Teknisi Wang, Anda tahu teknisi Jiang. Setelah mengundurkan diri pergi kemana? Kau ipar. Anda tidak pergi bersama Jiang Hao? Pergi? Kemana? Saat Jiang Hao mengundurkan diri, dia bilang tidak akan bekerja di Haisi lagi. Tapi tidak tahu pasti kemana. Mama, Momo dan Papa pergi. Dia benar-benar istri Jiang Hao. Kenapa sampai tidak tahu teknisi Jiang sudah mengundurkan diri? Sepertinya sudah lama aku tidak melihat Momo menggambar. Mama, Kalian pergi kemana? Mama sangat khawatir. Mama Su, Jia. Mama Su, sekarang belum pulang sekolah kan? Kenapa datang begitu awal? Jia. Momo di mana? Momo Jia. Momo kenapa? Dia tidak datang ke TK? Bukankah kalian selalu berhubungan? Iya, Paman Jiang. Paman Jiang sering membawa Momo bolos, jadi aku tidak memberitahumu. Jiang Hao membawa Momo bolos. Momo bilang jika aku memberitahumu hal ini, dia tidak akan bermain denganku lagi. Keterlaluan. Jiang Hao ini akhir-akhir ini kenapa sih? Mama Momo, Guru Shen, Momo. aku ingin menanyakan keadaan Momo pada Anda. Keadaan Momo bagaimana? Papa Momo bilang Momo sakit, kan? Seminggu yang lalu sudah mengajukan cuti sekolah untuk anak. Anda tidak tahu? Sakit cuti sekolah? Momo sakit apa? Papa Momo tidak bilang. Tapi bukankah Anda Mama Momo? Kenapa sampai tidak tahu anak sakit? Aku. Momo sakit karena kamu. Bagaimana mungkin tiba-tiba sakit? Apa dia melihat dia sakit? Jadi dia berpura-pura sakit? Aku tidak tahu. Sebagai ibu Momo, kamu harus lebih memperhatikan anak. Masalah antara Jia dan Momo waktu itu. Ayah Momo pasti sudah menunjukkan videonya padamu. Video apa? Alasan Jia dan Momo berkelahi adalah, Bu Guru, waktunya masuk kelas. ayo, ibu guru ajak kamu masuk kelas. Jiang Hao ini. Dibawa kemana Momo? Kerengkep. Ayah sudah kalah dari Momo. Sekarang, siapa yang belum dikalahkan Momo? Tant. Kalau begitu, biar sang pangeran bertarung dengan putri Momo. Waduh, kalian lari pelan-pelan, nanti berkeringat. Jangan sampai masuk angin. Bu, tidak apa-apa. Momo sudah lama tidak senang seperti ini. Su Jiarui. Setelah meninggalkanmu, Momo tidak perlu lagi pura-pura mengerti. Halo. Bos Su, sudah ketemu. Suamimu seminggu lalu memesan tiket pesawat ke kota Jin. Apa? Ada lagi. Cepat katakan. Baru saja menerima dokumen. Pengirimnya adalah suamimu, Jiang Hao. Dokumen apa? Surat perceraian. Mungkinkah aku benar-benar kehilangan Jiang Hao dan Momo? Bos Su, kamu baik-baik saja? Asisten Chen, bantu aku pesan tiket pesawat paling awal ke kota Jin. Rui, kamu buru-buru mau kemana? Mingyu, Jiang Hao benar-benar membawa Momo pergi. Aku akan ke kota Jin mencari mereka. Ibu Su, kamu janji foto keluarga kita. Belum selesai di foto, kita selesaikan dulu baru pergi. Ya baik. Ibu Su sekarang ada urusan lebih penting. Nanti sampai ibu akan info. Baiklah, meskipun Ibu Su sudah berjanji padaku, tapi aku bukan anak kandung Mama Su. Wajar kalau Mama Su lebih sayang Momo. Rui, jam berapa pesawatmu?
Kalau sempat, selesaikan syuting dulu sebelum pergi. Kamu pergi ini entah sampai kapan. Aku takut Jia rewel. Baiklah, aku akan temani kalian selesaikan syuting dulu. Mama Su lihat, kita mirip keluarga kan? Mingyu, aku duluan ya. Pergilah, hati-hati di jalan. Halo. Apa? Perusahaan ada masalah. Xiao Zhang, Carrie Selisih. Buat perusahaan Sujarui dapat masalah. Sujurwe Hilo. Dia kan temanmu? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Mengerti. Sebesar apa masalahnya? Kakak biat sedikit masalah. Tidak perlu serius. Oak. Rui, ada apa? Perusahaanmu bermasalah? Masalah perusahaan harus aku tangani. Tapi Jiang Wu mereka. Kamu tunda dulu ke kota Mas. Jiang Hao mereka juga tidak bisa lari. Urusan perusahaan lebih penting. Aku temani kamu ke perusahaan dulu. Hanya bisa begitu. Kalau begitu, ayo pergi. Cia. Foto keluarga papa simpan ya. Baik. Paket Jiang Hao. Datang. Terima kasih, Paman. Apa yang Papa beli? Sedikit ke kiri lagi. Baik. Sedikit ke kanan. Baik, gimana sekarang? Mama Su pulang. Rui. Aku cuma gantungkan sebentar buat hiburan Jia. Nanti kalau Jiang Hao pulang, aku langsung lepas. Kamu tidak keberatan kan? Tidak apa-apa. Urusan perusahaan selesai, aku balik ambil barang. Jia di sini. Jia di sini aku urus sendiri saja. Kalau begitu aku antar kamu ke bandara. Aku ikut juga. Baik. Jadi maksudmu, tetap bawa Momo kembali ke Haisi untuk dirawat? Baik. Aku mengerti. Apa kata dokter? Dokter bilang sebaiknya kembali ke rumah sakit sebelumnya. Yang lebih memahami kondisi Momo dan fasilitas medisnya. Juga yang terbaik di negeri ini. Disarankan untuk kembali. Xiaoyan, aku berencana membawa Momo kembali ke Haisi. Kalau begitu aku ikut kalian. Jadi, ada satu orang lagi yang bisa merawat Momo. Baik. Selama Jia dirawat, aku merepotkanmu lagi. Jangan bicara soal itu. Jiang Hao. Ayah, kita di mana? Ibu. Jiang Hao. Sujiarui, kamu datang buat apa? Siapa dia? Kenapa Momo memanggilnya ibu? Selama kalian menghilang, bersama dia ya? Kamu salah paham, aku. Aku beritahu kamu. Momo adalah anakku. Selama aku masih hidup. Kamu jangan harap bisa merebutnya. Jangan bertingkah, aku dan Momo sekarang. Sudah tidak ada hubungannya denganmu. Momo adalah anak kandungku. Mengapa kamu bilang tidak ada hubungan? Apa yang kamu lakukan pada Momo, tidak sadar? Kamu sudah baca buku hariannya. Tidak merasa bersalah sama sekali? Meskipun belakangan ini aku mengabaikan Momo. Tapi kamu pikir kamu berhak menuduhku? Kamu berani cari wanita lain di luar. Kamu tidak pantas jadi ayah Momo. Aku tidak pantas? Siapa yang baru kembali? Langsung buru-buru jadi ibu tiri orang? Sudah aku bilang aku dan Mingyu hanya teman. Aku tidak mau berdebat. Kamu kan mau cerai? Baiklah. Aku setuju. Tapi Momo harus jadi milikku. Nona Su, ngapain pura-pura rebut hak asuh? Kalau kamu peduli Momo, dia tidak akan meninggalkanmu. Dokter, Ini adalah bagian psikologi anak. Apakah Anda salah masuk? anak tadi sakit apa? Kami tidak akan membocorkan privasi pasien. Silakan Anda keluar. Dok, saya ibu dari anak itu. Ibu. Waktu itu anak sakit parah sampai harus dirawat. Kenapa Anda tidak datang? Dirawat. Kok bisa separah itu? Kalau Anda benar-benar ibunya, bagaimana bisa sampai tidak tahu? Dia sakit dan dirawat? Keluar! Jangan ganggu orang lain berobat. Dok, saya benar-benar ibunya. Dok, Rui. Mingyu, Momo sebelumnya sakit dan dirawat. Saya tidak tahu. Sakit apapun saya tidak tahu. Saya memang bukan ibu yang baik. Jangan khawatir.
Saya punya teman di rumah sakit ini. Barusan saya tanyakan kondisi Momo untukmu. Bagaimana? Kecilnya Momo tidak APA. Dan sudah sembuh, hari ini cuma kontrol rutin. Syukurlah, syukurlah. Mingyu. Terima kasih. Kalau bukan kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Jiang Hao ini juga. Momo sudah sembuh, tidak bilang-bilang juga. Bikin kamu khawatir sia-sia. Dia sudah tidak peduli lagi padaku. Selain obat yang diresepkan, biarkan anak melakukan apa yang dia suka. Mengembangkan hobi bisa sangat membantu. Pemulihan kondisi anak. Momo, ada yang ingin kamu lakukan? Ayah, Momo ingin ikut lomba menggambar di kota. Yang dulu ditawarkan guru TK itu? Gambar itu sebenarnya ingin kuberikan ke ibu, kalau menang. Tapi meskipun kita berpisah, Momo tetap ingin menyelesaikannya. Baik, ayah temani kamu ikut. Ayo. Asisten Chen, kamu yakin Momo akan ikut? Lomba menggambar di kota? Oke, tahu. Ibu Su, Jia, kamu lihat. Ibu Su, pasti datang untuk melihatku lomba, kan? Aku tahu, kamu yang paling perhatian padaku. Momo. Jiang Momo itu lagi. Dia mau merebut Mama Su lagi. Tenang, ada aku di sini. Mereka tidak akan berhasil. Momo. Aku tidak terlambat, kan? Kamu lagi. Rui, ayo kita masuk juga. Selamat datang, penonton sekalian. Lomba kita sekarang dimulai. Ini adalah karya anak kecil, Jiang Momo. Mari kita persilakan Jiang Momo naik ke panggung. Momo, bisakah kamu ceritakan? Judul karya ini apa? Judul gambarku adalah Mama. Bagus sekali. Selanjutnya, mari kita persilakan. Orang tua Momo naik ke panggung. Halo semua, saya orang tua Momo. Momo menggambar kamu, ya? Sangat mirip. Selanjutnya, mari kita persilakan Momo dan orang tuanya. Turun dulu untuk istirahat. Kita lanjut ke karya berikutnya. Setelah beberapa putaran penilaian juri, yang masuk ke babak final adalah anak kecil Jiang Momo dan Hijia. Putaran terakhir, orang tua di sini akan memberikan suara. Saya orang besar bola pingpong yang diwakili suara ke ember di sebelah gambar yang dipilih, yang skornya lebih tinggi, akan menjadi juara pertama. Lomba sekarang dimulai. Masih ada satu suara terakhir. Mari kita lihat. Siapa yang akan menang? Rui, kamu tahu. Jia sudah lama ingin menang lomba ini. Halo semua, saya orang tua Momo. Momo menggambar kamu, ya? Sangat mirip. Kenapa Momo memanggilmu Mama dan menggambarmu? Padahal aku Mama Momo yang sebenarnya. Aku tahu. Papa, aku menang, aku menang. Jia, kakimu. Aduh, Jia, kamu juga. Meskipun menang, jangan lupa kakimu masih ada luka. Terima kasih Mama Su sudah memilih Jia. Jia senang sampai lupa kakinya masih ada luka. Baik, selamat kepada Hijia. Juara pertama lomba ini. Sekarang lomba dinyatakan selesai. Tunggu sebentar. Ada APA? Aku ingin memberikan gambar ini kepada seseorang. Mama Su, gambarku untukmu.
Di atasnya ada gambar kita bertiga. Terima kasih, Jia. Aku sangat suka. Kalian mau kemana? Bukan urusanmu. Oh ya, berikan surat perceraian yang sudah ditandatangani. Tenang saja. Aku tidak meminta apa-apa dalam perjanjian itu. Hanya hak asuh Momo. Mimpi. Momo hanya bisa ikut aku. Sujiarwi. Jangan berpura-pura. Sangat munafik. Apa maksudmu? Rui, kita bicara di luar. Cia. Sudah, tidak worth it marah karena Jiang Hao. Aku tahu. Aku hanya merasa dia berubah terlalu cepat. Rui. Sebenarnya aku selalu ingin kembali seperti dulu denganmu. Termasuk Jia, dia juga sangat menyukaimu. Mungkin kita bertiga bisa membentuk kembali keluarga yang bahagia. Iya, Busu, aku selalu ingin membuatmu menjadi ibuku yang sebenarnya. Mingyu, maaf ya. Aku selalu menganggapmu sebagai teman, tidak ada perasaan lain. Jiang Hao memperlakukanmu seperti itu. Apakah kamu masih tidak bisa melupakannya? Aku tidak akan memaafkan Jiangmu. Tapi Momo adalah anak kandungku. Aku ingin mengambil kembali hak asuh Momo dan membesarkannya dengan baik. Nanti saat sidang perceraian, mungkin harus meminta bantuanmu. Tenang saja. Aku akan membuat semua orang mendapatkan apa yang diinginkan. Kira. Mingyu, jangan lanjutkan. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Ayah, bagaimana ini? Aku tidak ingin hidup bersama Jiang Momo. Selama aku ada, apa yang kamu takutkan? Bukankah Sujiarwi hanya karena Momo adalah anak kandungnya, jadi dia tidak bisa melupakannya? Kalau Bajita Kira, dia mencara Momo. Bukan anak kandungnya saja. Ayo pergi. Masuk. Mingyu. Kamu kok datang? Aku sedang menyelidiki bukti perselingkuhan Jiang Hao. Aku menemukan beberapa hal, aku pikir kamu perlu tahu. Apa? Aku dulu pernah memiliki catatan obrolan Jiang Hao selama beberapa tahun terakhir. Ternyata dia dengan wanita itu sudah berhubungan sebelum kalian menikah. Aku atau bagaimana ini bisa terjadi? Jangan-jangan dari awal dia. Yang penting adalah ini. Aku tidak percaya. Rui. Jangan panik dulu. Awalnya aku juga tidak percaya, jadi aku membuat tes DNA untuk kamu dan Momo. Tes DNA. Hasilnya apa? Aku juga belum melihat. Bagaimana bisa begini? Aku merasa Momo agak mirip dengan wanita itu. Jiang Hao. Kamu menipuku dengan sangat kejam. Kakak, kamu berencana tinggal di Haixi. Iya, rumah ini dekat dengan rumah sakit. Momo juga lebih mudah berobat. Lagi pula, Sujiarwi pasti akan memperebutkan hak asuh Momo. Mungkin masih akan ada persidangan beberapa waktu. Dulu saat masih bersamanya, tidak tahu menghargai. Sekarang baru tahu mau merebut hak asuh. Papa dan Tante sudah capek, Momo juga mau bantu. Tidak apa-apa, dokter bilang biar dia cari kegiatan. Mengalihkan perhatian juga bagus. Baik. Ini barang-barangku. Akhirnya, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Pakai mahkota Mama. Jadi putri kecil Mama seumur hidup, ya? Baik. Mama, aku mau cari Mama. Mama. Kakak, mau mana?
Baru keluar kita tidak melihatnya. Momo masih kecil, dia bisa pergi kemana? Kakak, tenang, pikirkan baik-baik, Momo bisa pergi kemana? Pulang ke rumah kita dulu, ayo. Apakah kamu sebenarnya ibu dari anak itu? Kamu tahu apa yang aku maksud? Aku sudah tahu semuanya. Berhenti berakting. Kamu sudah tahu, jadi setelah tahu kebenarannya, kamu tetap memilih mereka, ya? Memangnya harus bagaimana? Haruskah aku kembali seperti dulu? Mimpi kalian. Pergi sekarang. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kamu mau apa? Keluar. Tenang dulu, aku kesini mewakili Rui Rui. Untuk memberikan sesuatu. Apa itu? Surat pernyataan sukarela melepas hak asuh. Rui Rui sudah menandatanganinya. Baik. Barang sudah sampai. Kamu bisa pergi. Dia juga menyuruhku menyampaikan beberapa pesan. Pesan apa? Rui Rui bilang, dia sudah lama tidak ingin hidup bersama kalian. Hari-hari seperti ini. Sudah cukup baginya. Pesan sudah disampaikan. Aku pergi dulu. Ayah, Bagaimana bisa? Momo salah dengar. Kamu adalah harta berharga kami semua. Supnya sudah siap. Ratu dan putri kecilku, waktunya makan. waktunya makan. Sayang, cobalah. Terima kasih, suamiku. Ayah ibu mesra, Momo jadi lampu later. Iya, kamu memang lampu latar. Bagaimana bisa begini? Jadi, Momo tidak berbohong waktu itu. Kaki Jia-Jia tidak cedera. Kenapa dia melakukan ini? Rui Rui. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Kamu membuatku muak. Pergi sekarang. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Maaf, di mana kamar Jiang Momo? Belok kiri depan, kamar nomor 19. Terima kasih. Momo, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu pasti akan memperbaikinya dan memberimu ganti rugi. Kamu mau apa? Waktu Momo kasih, kamu nolak. Sekarang mau? Jangan harap. Momo berusaha keras untuk bisa ikut lomba. Seharian tidak makan minum, hanya untuk menggambar ini. Katanya mau menang hadiah dan memberikannya padamu. Memberikannya padaku? Tapi kamu malah merobeknya seenaknya. Apakah kamu benar-benar ibu kandung Momo? Aku sebagai bibinya, melihatnya saja sudah sedih. Kamu adalah bibinya Momo. Kamu adalah Jiang Yan. Ya, aku beritahu kamu. Momo, keluarga Jiang akan merawatnya di masa depan. Jangan pernah muncul lagi di depannya. Jadi lukisan ini melukis diriku. Apa yang telah kulakukan? Xiao Yan. Momo sakit apa? Kamu sampai sekarang belum tahu Momo sakit apa. Ini semua karena kamu, Momo karena kamu. Sampai depresi. Maaf, aku tidak tahu. Maaf. Kata-kata ini tidak seharusnya kamu katakan padaku, tapi pada Momo. Momo di mana? Aku ingin menemuinya. Momo. Apa ini? Kasih tahu bibinya, ya?
Dokter, apa yang terjadi? Diagnosis awal, ini disebabkan oleh trauma besar. Stres yang menyebabkan gangguan bicara. Apakah ini bisa sembuh? Tidak bisa dipastikan, tergantung kondisi pasien sendiri. Hanya ketika pasien bisa mengatasi trauma psikologisnya, baru mungkin bisa berbicara lagi. Aku membuat makanan favorit Momo. Tidak perlu. Aku mohon. Biarkan aku melakukan sesuatu untuk Momo. Aku benar-benar tahu salah, sekarang hanya ingin menebus kesalahanku. Sekarang pura-pura baik. Dari tadi ngapain aja? Sebelumnya aku salah. Aku percaya kata-kata Himingyu. Tapi tenang, aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Sekarang hanya ingin Momo. Tapi sekarang Momo tidak membutuhkanmu. Penyakit Momo ini. Dokter bilang sementara stabil, selanjutnya tinggal perawatan perlahan. Anak ini, dosa apa yang sudah diperbuat? Mengapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Sudahlah, ibumu sudah menyiapkan makanan enak, ayo. Masuk dan makan. Makanan datang, ayo makan, banyak-banyak. Aku buka pintu. Ibu, jangan panggil aku ibu. Kami tidak punya menantu sepertimu. Ibu, aku sudah beli rumah di sebelah. Mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja padaku. Aku pasti akan menebus kesalahanku pada Momo. Dengan latar belakang seperti ini, kenapa kamu melamar jadi cleaning service? Aku ingin dekat dengan anakku, Bu Kepala Sekolah. Aku bisa kerja tanpa gaji. Tidak perlu cuti, asalkan ibu mau menerimaku. Bu Guru, tolong biarkan Momo ikut lomba. Bukan aku tidak mau, tapi lomba kali ini. Momo tidak bisa bicara. Ah, ini? Bu Guru, Bangun dulu. Selamat ulang tahun. Momo, Selamat ulang tahun. Momo, tiup lilinnya. Momo seharusnya mendaftar les renang di sini, kan? Ada anak tenggelam. Mana orang tuanya? Momo. Tidak bisa berenang, nekat melompat untuk apa? Selamatkan Momo. Anak sendiri saja tidak kenal, sok jagoan. Momo, maafkan ibu, ya?